Bapak Ibu umat Katolik yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Mega Livu dalam acara Komsos Sandawa Menyapa edisi ketiga. Pada hari ini kita akan mewawancari para narasumber-narasumber saya yang telah hadir. Kita akan berbicara bagaimana persiapan kita dalam penyambutan pentabisan Gereja Santo Donatus Buanawa yang akan terjadi pada tanggal 19 November 2023 mendatang. Saat ini sudah hadir bersama saya para narasumber-narasumber yang tentunya sudah siap saya tanya-tanya ya Pak, Ibu. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Bapak Wilfried Lolonrian. Selamat sore Pak. Ya, sebagai perwakilan dari DPKP Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Berikutnya ada sebelah kanan saya ada Bapak Ketua Umum. Jadi bagaimana rangkaian acara pentabisan nanti, ini sebagai tanggung jawab dari Bapak Ketua Umum, Bapak Don Sapugius. Selamat sore Pak. Oke. Dan berikutnya ada Ibu Maria Yuliana Ngoe sebagai bagian dari seksi liturgi, panitia bagian seksi liturgi ya Ibu ya. Selamat sore. Oke, sudah siap ditanya-tanya ya Pak Ibu? Ya, oke, baik, terkait dengan peresmian gereja baru kita ini tentunya menciptakan euforia yang begitu luar biasa. Bukan hanya di mata umat Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa, tetapi juga umat keseluruhan yang saya pandang di Keuskupan Agung Ende ini. Kita semua tentu memulai perjalanan yang menarik untuk menjelajahi bagaimana berbicara tentang sejarah dan konteks lokal di balik peresmian Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa kita ini. Nah, saya mulai memberikan pertanyaan untuk DPKP dulu, Bapak Wilfried. Bagaimana mungkin Pak Wilfried bisa menjelaskan secara singkat saja tentang sejarah yang kemudian akhirnya kita berencana untuk membentuk Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa ini, karena bagi umat tentunya gereja kita ini adalah istimewa, bukan hanya istimewa di wilayah Flores saja, tetapi mungkin bisa saya katakan istimewa di wilayah Indonesia. Oke, kepada Pak Wilfried saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi awal terbentuknya sebelum Kuasi Paroki sekarang, tapi terbentuknya stasi Santo Donatus Buanawa. Ya. Dan awalnya mulai tanggal 23 Januari 2012 ada pertemuan di KUB Santo Yohanes lingkungan 14. Dan pertemuan waktu itu bersama Romo Pirno sebagai pastor paroki, lalu Romo Dion sebagai pastor rekan dari Paroki Katedral Ende, bersama dan umat lingkungan 11, 12, 13, 14, 15 wilayah Paroki Katedral Ende dan juga lingkungan 3 wilayah Paroki Motopaga. Pertemuan waktu itu menghasilkan terbentuknya tim khusus yang bertugas untuk mensosialisasikan bagaimana ke depan kalau terbentuknya stasi itu dilaksanakan. Yeah. Yang diketuai oleh Bapak Donatus Remi pada waktu itu. Dan tim khusus itu mulai bergerak mensosialisasikan keinginan itu, dan ternyata sambutan umat sangat antusias kalau boleh terbentuknya wilayah stasi untuk mendekatkan pelayanan bagi umat yang berdiam di wilayah Buanawa dan sekitarnya. Lalu sosialisasi itu kemudian menghasilkan kesepakatan dalam rapat Dewan Pastoral Paroki Katedral Ende, kalau saya tidak salah bulan Februari, dituangkan dalam surat keputusan DPP nomor 2 DPP PKE garing 2 Romawi tahun 2012, bulan Februari waktu itu, tanggal 19 Februari. Maka ditetapkanlah terbentuknya stasi Santo Donatus Buanawa. Oleh keputusan itu maka selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2012 dilaksanakan misa pencanangan terbentuknya stasi Santo Donatus Buanawa di kompleks
halaman kebun misi SWD Buanawa waktu itu. Dan umat sangat antusias dan umat berbondong-bondong menyambut gembira terbentuknya wilayah stasi baru yang diberi nama Pelindung Santo Donatus Buanawa. Ya. Okay. Selanjutnya terus berjalan dan setelah perayaan Ekaristi langsung dibentuk Dewan Pastoral Stasi, lalu terpilihlah Bapak Donatus Remi sebagai ketua, dan Bapak Mikel Lima sebagai wakil ketua, dan dilengkapi dengan ketua-ketua rumpun dan seksi-seksinya. Kemudian kepengurusan stasi yang terpilih itu kemudian dikukuhkan dalam misa Ekaristi, pelantikan pengurus Dewan Pastoral Stasi waktu itu di halaman kebun misi Buanawa, kebun misi SWD Buanawa waktu itu. Dan pelantikan itu sendiri dilaksanakan oleh Romo Fikep Ende pada waktu itu, yaitu Romo Adolf Keo PR, bersama dengan Imam Konselebran. Dan selanjutnya dalam perjalanan Romo Pirno juga berpindah tugas, lalu kemudian diganti oleh Romo Franz Jata. Lalu gebrakan baru yang dilakukan oleh Romo Franz Jata, selain penguatan KUB dengan kepengurusan Dewan Pastoral Stasi pada waktu itu, lalu beliau membuat gebrakan supaya segera mengosongkan kebun misi SWD Buanawa dan berpindah ke lokasi baru yang menjadi milik stasi pada waktu itu. Dan memang dengan tertati-tati, tapi umat dengan semangat umat yang ada, dengan semangat kebersamaan, persaudaraan yang sudah dibentuk, maka tanggal 6 Januari 2014 umat mulai mulai pembersihan lokasi, selanjutnya penggusuran lokasi, lalu tanpa upacara pemberkatan dan lain sebagainya, umat segera membangun di lokasi yang sekarang ini. Dan komunikasi dan pihak SWD, mereka mengikhlaskan untuk tanah itu dibeli oleh umat stasi Buanawa, kemudian untuk kepentingan pelayanan sakramen-sakramen dan kepentingan untuk membangun rumah ibadat untuk di umat wilayah stasi Santo Donatus Buanawa. Lalu pada tahun 2015 lewat SK Fikep, maka ditunjuklah kemudian Romo Franz kurang lebih 5 tahun sebagai pastor paroki dengan wilayah Buanawa, dan kemudian beliau pindah lalu digantikan oleh Romo Amros. Lalu wilayah stasi Santo Donatus Buanawa kemudian naik status menjadi titik pelayanan bersama dengan beberapa wilayah kefikepan yang ada di kefikepan Ende. Lalu Romo Ferry Dedo yang ditugaskan untuk menjadi pastor titik pelayanan Buanawa. Romo Ferry mulai membangun persekutuan umat yang merupakan amanat Konsili Vatikan II. Lalu Romo Ferry bersama Romo Amros terus berjuang untuk membangun persekutuan umat, lalu penguatan DPP, pelayanan-pelayanan sakramen, lalu mulai tumbuh dan berkembang. Ya memang sejak awal organisasi-organisasi rohani seperti Santa Ana, Legio Maria, ONK, ya mulai terus bertumbuh dan berkembang dalam wilayah Buanawa. Kemudian pada tahun 2017 lewat SK Uskup, maka stasi titik pelayanan Santo Donatus Buanawa kemudian ditingkatkan menjadi kuasi paroki Santo Donatus Buanawa. Dan lewat SK Uskup juga Romo Domi yang ditugaskan untuk menjadi pastor kuasi paroki Santo Donatus Buanawa. Nah, di tangan Romo Domi inilah tahap-tahap penguatan umat, persekutuan umat dibangun, dan tahap-tahap pembangunan mulai dirancang dan mulai dilaksanakan kegiatan pembangunan. Maka tanggal 1 Februari
Sebelumnya telah terbentuk kepanitiaan. Lalu pada tanggal 1 Februari 2020 mulai ibadat pencanangan atau peletakan batu pertama oleh Uskup Agung Ende di Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Lalu tanggal 2-nya diselenggarakan acara Minu Aipetu yang melibatkan seluruh umat. Nah, termasuk umat dari Raja Wawo dan umat dalam wilayah Kefikepan Ende juga turut hadir ikut serta dalam Aipetu untuk pembangunan gereja. Dan selanjutnya tahapan-tahapan pembangunan itu terus dilaksanakan ya dengan kekuatan tukang-tukang yang ada, juga mulai diperluas kerjasama dengan PT PLN Flores bagian Barat dan juga bantuan-bantuan para donatur, dan juga swadaya umat terus digiatkan dan juga terus didukung dengan doa yang selalu didoakan dalam setiap perayaan Ekaristi. Walaupun tertati-tati, tapi pembangunan terus berjalan dan Romo Domi sebagai aktor untuk menakodai seluruh pembangunan bersama dengan panitia dan juga seluruh umat. Maka di tangan Romo Domi kita patut bersyukur bahwa Romo Domi mulai menata dan membangun kuasi paroki ini dengan sejumlah hal yang umat boleh alami. Mulai jalan masuk kuasi paroki, lalu bantuan-bantuan dari PLN untuk umat, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya yang bisa kita nikmati dan bisa kita alami sampai gereja yang sekarang terbangun dan disaksikan oleh seluruh umat. Dengan hadirnya gereja ini merupakan satu cerminan dari Indonesia Mini lah kalau mau dibilang. Indonesia Mini. Maka gereja Pancasila mencerminkan pluralitas dari keseluruhan dari Ende untuk Indonesia, dan mungkin inspirasi dari Bung Karno selama masa-masa pembuangan di Ende, dan mungkin inspirasi itu dalam diskusi-diskusi dan para imam, dan mungkin inspirasi itu terus dilanjutkan dengan hadirnya gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa yang kita saksikan hingga saat ini dan akan ditabiskan nanti besok. Ditabisnya besok ya Pak ya, 19 November 2023. Jadi memang sungguh perjalanan yang panjang, tetapi perjalanan yang luar biasa, karena tadi seperti penjelasan dari Bapak Wilfried bahwa perjalanan mulai dari tahun 2012 ya Pak ya, sampai 2014, momen-momen pentingnya 2012, 14, 17, 2020, dan melalui tangan-tangan para imam mulai dari Romo Perno, waktu itu beliau sebagai pastor paroki di gereja katedral berarti ya Pak ya. Kemudian ada Romo Franz Jata, bersama Pastor Rekan Romo Dion, kemudian Romo Franz Jata, Romo Ambros, Romo Ferry, dan juga terakhir itu dinakodai oleh Romo Domi. Memang perjalanan yang sungguh luar biasa, tetapi penjelasan dari Bapak DPKP tadi, Pak Wilfried, bahwa umat juga terlibat secara antusias karena ada keinginan untuk menghadirkan dan juga kerinduan dengan rumah Tuhan hadir di tengah-tengah wilayah Buanawa. Nah, berkaitan dengan ini Pak, kita melihat bahwa partisipasi dari umat yang penuh semangat itu bukan hanya dari individu-individu tapi juga dari komunitas-komunitas. Nah, bagaimana dari DPKP ini melihat keterlibatan umat atau partisipasi umat wilayah Buanawa, dan juga mungkin kami mau mendengar penjelasan sedikit tentang profil gereja, mungkin tentang jumlah KUB yang ada, jumlah lingkungan yang ada yang berada di dalam Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Silakan Pak. Baik, sejak terbentuknya stasi, jumlah lingkungan yang masuk di dalamnya itu lingkungan 12, 13, 14, dan 15 dengan KUB yang ada di dalamnya.
dengan jumlah umat seluruhnya pada waktu itu sekitar 3.400. Tapi seiring dengan perkembangan yang terus terjadi sehingga sekarang ini, maka lingkungan-lingkungan yang ada di dalamnya, lingkungan 12, 13, 14, dan 15, lalu lingkungan 12 itu sekarang menjadi lingkungan 1, 2, 3, 4, 5. Lingkungan 1 dengan 6 KUB, lingkungan 2 6 KUB, lingkungan 3 6 KUB, lingkungan 4 6 KUB, dan lingkungan 5 8 KUB. Nah, dan partisipasi umat dalam proses pembangunan gereja ini sungguh sangat luar biasa. Di tengah kekurangan dan keterbatasan, tapi umat tetap memberi. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilfried atas penjelasannya. Jadi memang partisipasi umat mulai dari tahap peresmian awal, mulai dari tahap perencanaan awal sampai dengan sekarang ini sebenarnya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan panjang pembentukan gereja kita ini sampai dengan nanti besok kita akan melaksanakan pentabisan Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Oke, terima kasih Pak Wilfried. Saya mau ke Ketua Umum dulu nih Pak. Selamat sore Pak. Oke, Bapak, ini kegiatan pentabisan Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa ini sangat tidak mungkin bisa berjalan tentunya tanpa tanggung jawab atau partisipasi dari panitia. Nah, Pak Don ini sebagai ketua umum tentunya memiliki tanggung jawab yang cukup berat, tetapi apa boleh buat yang kita melakukan untuk gereja tentunya dengan setulus hati Pak. Oke, saya mau tanya nih Pak, bagaimana perencanaan sampai dengan eksekusi nanti terkait dengan persiapan kita dalam kegiatan pelantikan, acara pelantikan pentabisan Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Mulai dengan hari ini kita ada Salve Agung ya Pak, sampai dengan besok itu adalah Misa Puncak. Nah, bagaimana persiapan dari panitia sendiri sampai dengan hari H nanti? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mega. Pertama-tama tentunya kami sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Kuasi Paroki Romo Domi dan segenap fungsionaris DPKB yang telah mempercayakan panitia untuk boleh membantu Kuasi Paroki ini menuju hari pentabisan. Kurang lebih hampir 120 hari ini panitia dibentuk dari bulan Mei kemarin, dan kita sudah melalui berbagai kegiatan. Yang pertama tentunya ada kegiatan sukarela begitu, kira-kira seperti kegiatan pertandingan, olahraga, ada futsal, ada voli putra putri antar lingkungan gitu ya. Selebihnya ada kegiatan juga kegiatan kerja bakti yang tentunya sudah menjadi agenda kepanitiaan, dan itu biasanya seperti di mana-mana memang panitia terbentuk untuk melaksanakan agenda yang sudah disepakati di awal. Sesuai dengan kesepakatan awal itu tentunya serangkaian jadwal kegiatan kepanitiaan yang padat itu tentunya kami hanya bisa untuk mengkoordinasikan semua segi-segi yang ada, apalagi ini kepentingan yang besar, dan juga tentu bagi saya secara pribadi ini kepentingan istimewa barangkali sepanjang Kuasi Paroki ini berdiri. Hanya panitia pentabisan ini saja yang kalau mungkin panitia ada, tapi yang ini agak spesial hanya sekali ketika gereja itu terbentuk. Iya, betul. Jadi untuk itu tentunya kami mengemban amanat dari Pastor Kuasi Paroki dan juga umat sekalian untuk boleh melaksanakan dengan baik. Tadi sudah dengan kegiatan olahraga, pertandingan untuk mewujudkan rasa sukacita kebersamaan, tentunya umat bisa berpartisipasi. Lalu yang kedua ada kegiatan perlombaan bidang rohani, dan ini tentu dengan kegiatan yang sangat padat, mulai dari baca kitab suci, ada dari kategori sekami, ada yang kategori remaja, terus kategori OMK gitu ya. Ada itu di 3 kategori itu semua dilaksanakan dengan baik.
baik baca kitab suci, terus kedua ada Mazmur, ketiga ada bertutur kitab suci, terus ada juga paduan suara, ada pop singer, dan begitu banyak kegiatan. Selebihnya hanya untuk merameriakan, menyongsong hari pentabisan gereja ini. Ya. Lalu semua ini tentunya tentu dari Koasi Proki melihat bahwa wujud partisipasi umat ini penting untuk kita dorong terus. Nona Mega ini yang perlu kita ketahui bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan itu kurang lebih 80% itu melibatkan anak sekami, terus JPA, terus ini remaja tadi ya. OMK orang dewasa juga. Tapi itu semua ada kategori putra putri. Jadi dan itu juga kita didukung oleh tim-tim hebat di seksi rohani di Koasi Proki ini kan bisa mendesain seluruh proses kegiatan itu dengan baik, sehingga anak-anak muda kita bisa didorong untuk mereka setidaknya bisa berani tampil sebagai generasi penerus masa depan gereja di Bonawa ini, dalam hal-hal yang kecil-kecil dulu seperti itu, seperti kegiatan yang tadi disebutkan. Dan ini tentu sebagai panitia kita ada tim yang luar biasa dan semua orang punya kerelaan untuk bekerja gitu ya. Mereka punya niat tentu dari kami panitia inti dulu akan tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Kita juga tentu harus lebih dulu untuk rela berkorban apa saja, mungkin uangnya sedikit tapi kita bisa korban waktu, tenaga, dan ini yang barangkali hampir semua kepanitiaan ini yang 100 lebih orang kita punya kerelaan untuk itu. Dan ini sampai dengan hari ini kita boleh jalankan H-1 untuk ini hari pentabisan gitu. Lalu mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Selain itu kegiatan yang tadi, ada juga kegiatan lain, misalnya malam hiburan gitu ya. Ada 2 malam kemarin diisi, itu selingan dengan pasar murah. Pasar murah 2 hari itu, jadi umat ya kita untuk motivasi supaya memeriahkan di malam hiburan itu sekaligus dengan pasar murah, beras, ada ya untuk kebutuhan sehari-hari lah, tapi ya hanya untuk perangsang saja supaya kegiatan itu ya jadi ramai lah kira-kira begitu. Terus lusanya 2 hari kemudian tanggal 28 Oktober ditutup dengan jalan sehat bersama yang kita keliling dari awal dari Koasi Proki lapangan, terus berkeliling hampir semua lingkungan di sana ke Proki Katedral dan kembali ke halaman Koasi Proki dan ditutup dengan aerobik bersama. Itu, dan selanjutnya hari-hari ini ya kita persiapan untuk menyongsong hari pentabisan gereja. Kira-kira begitu. Jadi menarik ya bahwa memang dalam proses persiapan panitia tuh juga melibatkan semua, mulai dari anak-anak ya kan, sekami, lalu ada JPA, OMK, sampai orang-orang dewasa, dan memang bahwa antusias umat wilayah Boanawa dalam pelantikan gereja, pentabisan gereja Koasi Paroki Santo Donatus Boanawa ini memang sangat luar biasa. Pak, kemudian bagaimana kira-kira teknis pelaksanaan? Mungkin kegiatan 2 hari ini sebagai kegiatan puncak ya. Sore hari ini akan ada Salve Agung di Koasi yang lama, stasi yang lama, kemudian besok nanti ditutup dengan misa puncak. Nah, bagaimana kira-kira teknis pelaksanaannya? Dan saya juga mungkin minta penjelasan sedikit, apa kira-kira faktor-faktor pendukung yang mungkin kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagai penyukses acara dari pentabisan gereja kita ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Nona. Untuk ini panitia besar, jadi memang sangat tidak mungkin kalau hanya seorang ketua umum yang bekerja. Ini jadi fungsi kami hanya untuk bagaimana mengkonsolidasikan semua fungsi-fungsi yang ada. Teristimewa juga para orang tua di Bonawa yang kasih masukan nasihat untuk kita dalam sering juga kita mengevaluasi, baik evaluasi resmi lewat rapat-rapat panitia atau juga karena evaluasi internal di seksi itu. Dan itu saya sebagai ketua umum memonitor itu apa kerjaan sampai di mana, mereka ini yang disepakati ini sudah kerjanya seperti apa, mungkin ada hambatan, itu fungsi kita di kepanitiaan seperti itu.
akhirnya kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan secara teknis ya kita bisa saling mensupport begitu Nona. Ya, betul. Jadi terus intinya bahwa sebagai panitia inti kita tidak boleh membiarkan seksi itu vakum dalam melaksanakan kegiatan. Jadi ketika ada satu item yang belum dilaksanakan, ini kita wajib mengingatkan sesama teman di panitia itu bagaimana ini, kapan kegiatannya, tantangan apa, kenapa. Memang kita dihadapkan dengan satu persoalan bahwa kita ini semua di latar belakang pekerjaan berbeda-beda. Jadi kadang ya memang harus menahan sabar kalau misalnya ada yang tidak terlalu aktif, tapi pada puji Tuhan akhirnya juga orang mau merelakan waktunya akhir-akhir ini ya. Jadi intinya hanya konsolidasi itu, apa yang sudah kita rencanakan itu wajib kita buat. Puji Tuhan sejauh ini kegiatan kepentingan belum ada hambatan yang luar biasa, tapi selalu ada kalau ada kesulitan, ada romodomi yang kami menjadi tempat untuk meminta nasihat atau minta bimbingan seperti itu. Dan tidak lupa pula bahwa di Bonawa itu begitu banyak orang-orang hebat, yang kuncinya bahwa semua orang hebat itu harus kita hargai dan mereka kita libatkan sehingga seluruh rangkaian itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan barangkali untuk lebih teknis di sini ada Ibu Yuli sebentar bisa jelaskan untuk kegiatan puncak, tapi seperti itu intinya. Oke, terima kasih Pak Don selaku Ketua Umum. Jadi tanggung jawab besar ya Pak dalam kesuksesan acara kita nanti. Jadi bahwa dalam keterlibatan kita dengan pentabisan gereja ini melibatkan cinta, kerja keras, dan dedikasi kita yang tinggi. Oke, bagaimana kita berjuang, punya nilai-nilai kepercayaan dan solidaritas kita, khususnya dari umat wilayah Bonawa. Nah, saya mau ke Ibu Yuli nih Ibu. Selamat sore Ibu. Oke, semangat Ibu ya. Oke, kita berbicara tentang persiapan panitia tapi khusus seksi liturgi. Jadi bagaimana rangkaian perjalanan kita yang panjang tetapi momentumnya itu adalah pada liturgi. Nah, ini menjadi pion penting dalam gereja. Nah, saya mau bertanya Ibu, bagaimana kira-kira persiapan dari seksi liturgi mulai dari 2 acara hari ini ya. Hari ini kita mulai melaksanakan Salve Agung, kemudian besok misa puncaknya. Nah, kira-kira bagaimana seksi liturgi ini memberikan persiapan yang sangat matang karena acara kita ini tentunya akan langsung dipimpin oleh Uskup Ruteng, yaitu Monsinyur Siprianus Hormat. Oke, nah kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih Nona. Untuk kegiatan besar, memang menjadi puncak dari setiap perayaan itu, karena kita orang Katolik, puncak dari perayaan selalu ada pada liturgi. Untuk persiapan liturgi memang cukup panjang. Jujur bahwa kecemasan sangat banyak, ketakutan sangat luar biasa, karena yang menunjukkan berhasil dan tidaknya itu lebih banyak ada pada liturgi. Ya, betul. Persiapannya memang tidak terlalu panjang karena kami waktu menetapkan itu pertamanya adalah tanggal 4 tapi diundur. Bersyukur karena ada undur waktu sehingga kita masih ada sedikit longgar sehingga masih bisa bernapas agak lega, walaupun kecemasan itu tentu ada. Sebagai ketua seksi, bagaimana harus bisa mengayomi banyak orang untuk urusan liturgi dengan segala saya punya keterbatasan, kekurangan. Tapi saya berterima kasih karena di samping saya juga ada begitu banyak orang hebat. Dan juga ada Bapak Pastor Kuasi yang menjadi seperti dikatakan oleh Bapak berdua sebagai tempat bertanya yang memang sangat luar biasa untuk memberikan kita jawaban yang sangat memuaskan. Lalu teman-teman juga kita, walaupun memang ada silih pendapat, ada salah, ada keliru, ada saling bertentangan, tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini kita masih ada kerjasama. Doa-doa kita dan doa-doa semua orang supaya seluruh proses itu berjalan dengan lancar. Memang 2 rangkaian acara penting itu dengan Salve Agung yang dimulai pada sore hari sebentar nanti, itu cukup panjang, mulai dari penjemputan sampai dengan acara salve, juga yang dipimpin oleh, kebetulan pimpin salvenya itu adalah anak paroki sendiri, yaitu Romo Yos. Nanti beliau yang akan memimpin. Lalu dalam proses salve itu, setelah salve ada pemberkatan barang liturgi, dan barang-barang liturgi itu yang akan digunakan besok.
karena besok itu yang menjadi puncak acaranya. Jadi seluruh kegiatan besok itu akan berpuncak di gereja yang baru, mulai dari awal dengan penjemputan, pengguntingan pita, penyerahan kunci, lalu membuka pintu gereja itu bersama dengan Bapak Uskup Ruteng. Puji Tuhan bahwa mungkin Bapak Uskup kita melihat bahwa kita menantinya terlalu lama sehingga beliau dalam keadaan sakit, semoga Tuhan menyembuhkan, masih berpikir tentang umat paroki Kuasi Paroki Bawanawa supaya bisa segera menikmati gereja yang baru yang sudah bekerja dengan tertati-tati seperti tadi yang sudah dibilang, dengan segala susah payah, tapi pada akhirnya kita bersama-sama, walaupun itu karena banyak pertolongan dari orang banyak, kita juga bisa melihat gereja Katolik yang megah, yang indah, yang sangat Indonesia. Itu saja. Oke, jadi memang persiapan liturgi itu dipaksa ya, mau tak mau memang harus matang, karena memang kita menyelami ruang suci dan sakral dari acara kita ini, acara pentabisan Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Bawanawa ini sebenarnya bukan sekedar kita memotong pita dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu, yaitu pengalaman spiritual kita yang syarat. Oke. Nah, berarti untuk acara sore hari nanti akan ada salve agung ya Ibu ya? Nanti salve agung. Oke, dipimpin oleh anak paroki ya? Romoyos, ya. Romoyos, oke. Dan kemudian dilanjutkan dengan misa puncak kita misa puncak besok. Nah, Ibu, kira-kira apa momen-momen penting dari dua acara puncak kita? Dari salve kemudian besok untuk misa puncak kita, kira-kira momen-momen penting apa yang mungkin bisa Ibu jelaskan kepada pendengar? Momen penting, saya jujur bahwa ini adalah merupakan pengalaman pertama untuk saya. Boleh mengikuti proses ini dari awal, itu adalah sebuah anugerah yang boleh menyaksikan itu. Karena anak cucu saya besok-besok kan belum tentu menyaksikan, tapi saya bersyukur tinggal di Bawanawa sehingga bisa mendapatkan kesempatan ini. Lalu prosesnya itu mulai dari sebentar itu, puji Tuhan karena kita sudah bisa melakukan hal-hal besar. Sebentar setelah salve akan ada pemberkatan segala macam. Lalu besok kita mulai, memang momen penting itu mulai dari penjemputan, lalu dengan gunting pitanya, buka pintunya, sampai yang terakhir itu adalah pemberkatan altar dan lain-lain yang akan memberikan kita ruang supaya gereja itu sungguh-sungguh bisa kita gunakan setelah proses pentabisan besok. Itu saja. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibu Yuli sebagai seksi liturgi dari panitia ya, menyangkut persiapan acara pentabisan gereja kita besok. Jadi bahwa perjalanan kita ini menjelajahi ruang, baik itu dunia material maupun spiritual, melalui peresmian yang tentunya penuh keagungan. Oke, penuh keagungan. Oke, saya mau memberikan pertanyaan terakhir untuk semua. Bagaimana dari DPKP, perwakilan dari DPKP dan juga Ketua Umum, juga Ibu Yuli selaku seksi liturgi panitia, harapan. Nah, harapan dan impian kita dengan terbentuknya Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Bawanawa ini. Kira-kira apa harapan yang mungkin kita inginkan, kita impikan dari adanya gereja kita ini. Saya mulai dari Pak Wilfried dulu. Oke, silakan Pak. Harapan dan tentu menjadi harapan kita seluruh umat Kuasi Paroki Santo Donatus Bawanawa bahwa setelah pentabisan gereja kita besok, tentu keutuhan, persatuan, persaudaraan, kerjasama di antara seluruh umat bersama dengan pastor kuasi kita tetap jalin itu dan terus kita kuatkan, kita kembangkan dan kita rawat supaya apa yang sudah dimulai ini tetap terjaga utuh, terus bertumbuh dan berkembang. Dan kita menyaksikan bagaimana semangat anak-anak kita dan semangat OMK kita terus kita bangkitkan, dan semangat pertumbuhan dan perkembangan umat yang kian pesat. Ya, terus kita rawat, terus kita jaga supaya bersama pastor kuasi kita terus berjalan sampai pada peresmian menjadi paroki nanti. Dan itu menjadi
harapan dari DPP dan juga harapan seluruh umat, juga panitia yang bekerja saat ini untuk terus kita berjalan bersama-sama untuk sampai pada satu tahap yang belum kita lewati adalah peresmian menjadi paroki. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, berarti memang apa yang sudah ada, sudah direncanakan harus tetap utuh dan berkembang ya Pak ya. Oke, dan melibatkan semua elemen, anak-anak, orang muda, orang-orang tua gitu. Jadi kita sama-sama masuk ke dalam rumah kita yang baru. Oke, bagaimana untuk ketua umum, ketua panitia, bagaimana harapan dan impian dari pentabisan gereja kita besok ini? Silakan Pak. Baik, Nona Mega, sebagai panitia tentunya saya ambil spirit panitia itu untuk bekerja begitu ya. Jadi kami tidak punya tendensi apa-apa, intinya bahwa dengan momentum yang ini kita sebagai panitia harapan kami bahwa bisa bekerja dengan baik dan sampai 2 hari puncak dan juga sampai selesai boleh berjalan dengan baik, dan dari sini kita belajar juga bahwa orang-orang muda kita, anak-anak kita bisa menyaksikan momen bersejarah ini. Tentunya di 2 hari ini umat boleh hadir sebanyak-banyaknya di gereja karena ini kesempatan sekali seumur hidup, bahkan tidak mungkin terulang hal yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Seperti itu Nona. Jadi sebagai panitia tentunya kami berterima kasih banyak atas support yang luar biasa dari Bapak Pastor Paroki, dari Dewan, terus dari pengurus lingkungan, KUB, dan teristimewa dari umat. Mereka boleh berantusias dan di hari puncak nanti kita boleh bersukaria, bersukacita bersama karena ini kebesaran nama Tuhan tentunya. Dengan ada acara resepsi bersama secara keumatan dari masing-masing lingkungan punya kontribusi untuk kita sedikit-sedikit menyumbangkan seperti apa acara puncak kita resepsi bersama, itu yang menjadi bentuk dari ungkapan cinta dan persaudaraan kita di umat Paroki Santo Donatus Boanawa. Kira-kira begitu Nona ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Memang dalam melaksanakan acara besar ini memang harus dilakukan dengan penuh cinta dan ketulusan hati. Oke, bagaimana dari Ibu Yuli selaku seksi liturgi dari panitia? Silakan Ibu. Terima kasih. Harapan yang paling pertama tentunya semoga pelaksanaan perayaan puncak besok itu berjalan lancar, agung, tenang, hikmat, sukacita. Yang berikutnya sama seperti Bapak berdua, bahwa kita memiliki impian supaya itu menjadi paroki. Semoga itu juga bisa terjawab. Lalu kita berharap juga semoga umat, karena ini sudah ditabiskan, mereka semakin rajin untuk datang ke gereja, tidak perlu kemana-mana, semua merasa memiliki, walaupun apapun yang itu terjadi mungkin terlalu lama atau apa, semua orang harus bisa menikmati datang ke gereja setiap minggu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, terutama juga kepada Romo Domi yang sudah berjuang supaya kita makin terus berkembang dalam iman, makin teguh dalam persaudaraan, supaya kita benar-benar menjaga walaupun kita berbeda tapi kita satu sebagai anggota gereja Santo Donatus Boanawa. Itu saja. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Saya boleh katakan bahwa gereja kita ini sebenarnya menjadi impian kita bersama, dan kepada umat bahwa kita memang harus siap diri untuk meresapi atmosfer kegembiraan dan harapan yang mengelilingi peresmian dari Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Boanawa. Nah, sebagai kalimat penutup saya boleh mengatakan bahwa sebuah peresmian gereja itu sebenarnya bukanlah akhir dari suatu perjalanan, tetapi awal dari babak baru yang penuh harapan dan potensi. Oke, kami dari Komsos Sandawa, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para narasumber saya hari ini, dan juga kami mengucapkan selamat dan sukses untuk pentabisan Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Boanawa yang akan terjadi pada tanggal 19 November 2023. Saya Mega Liwu, sampai jumpa pada Komsos Sandawa Menyapa edisi berikutnya. Selamat sore dan terima kasih.